Setelah Nikita Mirzani mendekam di balik jeruji besi atas kasus dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang, Dr. Reza Gladys tampaknya masih belum selesai untuk berurusan dengan hukum. Didampingi sang suami At-Taubah Mufid dan kuasa hukum mereka, dini hari tadi ia kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangannya tersebut ternyata untuk melaporkan sejumlah akun di media sosial yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik. Namun saat ditanya terkait siapa dan berapa pihak yang dilaporkan, baik Reza maupun Mufid enggan berbicara lebih jauh karena kasus tersebut masih dalam proses pendalaman. Lantas, benarkah perkara yang dilaporkan Reza Gladys kali ini masih ada kaitannya dengan Nikita Mirzani? Bahwa kedatangan klien kami pada saat ini adalah pertama untuk berkonsultasi dengan penyidik dulu, ya. Kemudian ada hal-hal yang kami anggap dan kami duga tindak pidana yang baru yang kami temukan terkait penyerangan martabat klien kami, merendahkan martabat klien kami, yang kemudian nanti akan kami laporkan dan penyelidik akan mendalaminya. Ya, untuk sementara itu informasi kami sampaikan ya, kawan-kawan ya. Lebih jelasnya sih kita konsultasi sama penyidik ya. Gitu, terkait ada beberapa komentar ataupun beberapa akun gitu, itu aja sih. Jangan sampai tahu karena seperti yang terjadi sebelumnya, karena berhubungan dengan pekerjaan saya, berhubungan dengan keluarga saya yang jelas pasti. Nanti didalami. Nanti didalami ya. Ada berapa? Kita belum tahu. Ada berapa? Itu wewenang penyidik ya. Nanti didalami. poin lagi ya. Setelah diketahui pasca perseteruan panas dan penuh drama, Reza Gladys akhirnya berhasil menjadikan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Dalam kesempatan tersebut, ia pun mencurahkan isi hatinya terkait penahanan Nikita yang sebelumnya sempat berkali-kali mangkir. Reza dan Mufid mengaku bahwa mereka sebenarnya tidak ingin semua menjadi seperti sekarang ini. Namun keduanya mengaku apa yang terjadi sudah sangat melewati batas, sehingga jalur hukum akhirnya menjadi pilihan terakhir. Ya, aku mau sampaikan terima kasih kepada Kepolisian Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Terus Dan mungkin semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian ya, yang sudah bekerja luar biasa. Dan mungkin harapan kita ke depan memang ya ini bukan sesuatu yang kita harapkan sebenarnya. Sebenarnya kita nggak mau ini semua terjadi. Dan kita tidak suka keributan sama sekali, dan bahkan teman-teman di sini boleh lihat di mana pernah kita melakukan keributan, tapi mau nggak mau untuk membela diri mungkin ini salah satu caranya. Kenapa akhirnya melaporkan? Karena sudah banyak yang Ya kita butuh keadilan dan kebenaran. ini bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi mau bagaimana lagi, karena ini adalah salah satu cara mungkin kami untuk membela diri, karena ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kita inginkan. Namun di saat Nikita Mirzani mendekam di balik jeruji besi, Reza Gladys masih harus menghadapi berbagai tudingan. Salah satunya terkait alasan dirinya memberikan 4 miliar rupiah kepada Nikita adalah sebagai uang tutup mulut. Produk kecantikan yang ia diperjualbelikan pun bahkan sampai disebut-sebut overclaim. Terkait hal tersebut, kemarin pihak Reza menghadirkan saksi ahli ke Polda Metro Jaya untuk menguatkan bahwa produk miliknya bukanlah ilegal. Julianus Sembiring sebagai kuasa hukum Reza pun menegaskan tak ada alasan untuk kliennya menyuap Nikita, apalagi dirinya bukanlah pejabat dari instansi yang berwenang. Ini agenda kita adalah tentang penambahan saksi ya, terhadap apa yang disampaikan oleh klien kita terkait produknya. Ya, perlu kami sampaikan bahwa saksi yang kami hadirkan hari ini menerangkan bahwa dokumen terhadap produk klien kami itu tidak ilegal, ya.
Itu penting kami sampaikan. Kalau penambahan bukti tidak ada lagi sementara ya. Tetapi yang hari ini adalah untuk memperkuat keterangan klien kami terkait dokumen-dokumen dari produk klien kami seperti itu. Bukan, maksudnya tersangka bukan pejabat negara. Apa yang mau disop terhadap dia? Namun, seolah belum puas dengan penahanan Nikita dan asistennya Mail Saputra, pihak Reza Gladys pun masih akan mengejar 2 orang lainnya. Yang bernama berinisial Dr. O, sosok yang disebut-sebut menjadi perantara Reza untuk menghubungi Nikita. Kemudian selanjutnya, seorang dokter berinisial S yang diduga telah melakukan percobaan pemerasan terhadap Reza dan Mufid. Kalau kami menganggap itu harus lebih dari 2 tersangka, yaitu 4 orang tersangka. Seharusnya ya, berdasarkan peristiwa hukum 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Ya, kecurigaan kita, inisialnya adalah Dr. O dan Dr. S ya. Ada komunikasi antara klien kami dengan Dr. O pada saat 27 Oktober, itu aja. Dr. S itu terkait masalah percobaan 369 ya, pemerasan ya. Ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Udah digarisbawahi bahwa itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Udah itu. Inisial O dan S yang disebut-sebut patut menjadi tersangka oleh pihak Reza Gladys akhirnya membuat publik menduga-duga bahwa keduanya adalah Dr. Oki dan Doktif alias Dokter Detektif. Setelah rekaman percakapan antara Reza dan Dr. Oki tersebar, baru-baru ini juga beredar di media sosial rekaman CCTV saat Doktif bernegosiasi dengan Mufid. Berdasarkan rekaman percakapan yang beredar, suara wanita yang diyakini adalah Doktif meminta uang sebesar 2 juta dolar Singapura atau setara dengan 24,18 miliar rupiah. Kamu hitung apa? Enggak boleh. Dia minta uangnya 2 juta. Ini udah miliaran 2,2. Gue nggak mau, gue bilang itu udah nggak mahal. Dia bilang 2 ribu ya, dengan $1 Singapura itu 9 ribu kan? Bukan, dia berarti 2,2. Dia bilang 100 ribu itu 10 ribu. Oh iya, 20 miliar. Kita sudah nanti, kita ngomong aja nggak pegang ada dia. Aku bilang bisa nggak ada dia, bilangnya. Aku bilangnya biasanya 1,75. Aku bilangnya biasanya lagi 20 aja. Saya nggak tahu ya. Itu tim maksudnya tim siapa itu dok yang mau? Siapa yang dekat karena nggak dapat. Ya itu kan pergian mati. Oh jangan jadi mati ya. Itu dia kan? Nanti aku ceritakan itu gimana caranya. Dia pakai si videonya untuk dimati di video ini. Itu kamu nggak tahu harusnya itu. Bu Eni pernah cerita yang dimasukin ke serum itu kan. Bu Eni pernah. Tapi itu 2021 waktu Bening dihajar. Selanjutnya ngaku gimana tuh? Makanya aku bilang ya aku pikirin plus minusnya pikirin aja. Jadi mintanya di angka 20-an. Tapi 750 aku ngikutin, aku bilang nggak mungkin kalau bilang aku ngomong aja gue nggak tega. Terus apa jaminannya kalau misalnya udah? Ya bakalan digabung kan semuanya tergantung kan aku diundang DPR RI. Januari. Jadi nggak akan diganggu. Ya, jadi ini adalah ada tanggalnya, ini tanggal 27 bulan 11. Ini tanggal 27 bulan 11 ya, seorang doktif atau dokter Samira itu pergi ya bersama dokter Mufid ke salah satu cabang Starbucks yang ada di Cilegon, dan di situ dia meminta uang. Ya, meminta uang sejumlah 2 juta dolar Singapura atau lebih kurang 20 miliar lebih. Saya nggak tahu alasan tepatnya apa, tapi di sini dia membawa nama Kapolri, membawa nama Presiden, membawa nama-nama DPR. Saya juga nggak tahu ya. Saya harap ini bisa diusut tuntas, karena kalau ini nggak diusut tuntas, nanti setelah ini bakal ada oknum-oknum yang seperti ini lagi. Terkait rekaman CCTV yang beredar luas di jagat maya, baik Reza maupun Mufid pun membenarkan
bahwa peristiwa tersebut memang benar adanya. Namun, Mufid mengaku bahwa terkait mengapa akhirnya tersebar ke publik, ia sama sekali tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Lebih lanjut, Mufid menyatakan bahwa rekaman itu telah ia serahkan kepada penyidik sebagai barang bukti. Jika terbukti benar, maka ada kemungkinan Doktif mungkin akan segera menyusul Nikita ke balik jeruji besi. Udah sekarang gini aja, buktikan mana uangnya, mana bukti transferannya. Pastikan kalau misalkan ini bukti transferan kan ada, ya kan? Ya kan, bukti transferannya mana? Udah gitu aja, buktikan di situ, ya. Kalau di Starbucks mah ya kita mah cuma ngopi-ngopi cantik, ngobrol-ngobrol biasa juga nggak ketemu masalah. daripada dia ngotot-ngotot ke rumahnya Doktif nongkrongnya di depan ngapain? Sekarang gini, Coba biasanya dong, udah jelasin. tiga kali ke rumah Tanyain ke Doktif. mereka ngapain ngotot nemuin Doktif sampai 3 kali ngotot sampai ke kliniknya Doktif ngapain? Mau nitipin apa? Mau nitipin apa? Gitu bilangnya. Mau jebak gitu ya. Gagal total. Biarin aja, mereka lagi pada main artis-artisan katanya. Bener. Udah pada keluar belum? Si Panda? Sebenarnya CCTV Serang itu saya sudah serahkan ke penyidik ya, dan saya juga nggak tahu masalah CCTV itu, benar-benar saya nggak tahu, dan saya nggak punya malah. Saya tidak punya CCTV. Ya betul, benar adanya. Yang mana benar adanya? Jadi kita nggak tahu, tapi pokok pembicaraan yang ada di situ itu benar adanya, dan jangan di framing lagi, jangan diplesetin lagi. Ya itu sudah cukup jelas mungkin ya. Walaupun kita nggak tahu itu dari mana CCTV-nya.